Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Showtime. Berhubung besok hari Senin akan dirilis Ultraman Z di RTV, marilah kita membahas Ultraman juga teman-teman ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai Ultraman Z dan saya lebih pembahasan mengenai Ultraman Trigger. Kalau teman-teman ingat di tahun 2018 atau 2017 ya, di zaman-zamannya itu saya sering membahas mengenai fakta menarik Ultraman, lalu ya tentang Ultraman Zero juga dan lain sebagainya. Itu saya sering membahasnya, tapi sekarang malah lebih ke arah Kamen Rider. Saya ingin sih membangkitkan kembali mengenai konten Ultraman. Dan pada sesi kali ini marilah kita bangkitkan pembahasan mengenai karakter-karakter yang sudah diumumkan pada series Ultraman Trigger, khususnya pada anggota-anggota tim God Select. Pada sesi kutu kumpul ngomongin Tokusatsu episode 52. Yang pertama tentunya siapa lagi kalau bukan Kengo Manaka. Saya sebenarnya sudah membahas mengenai karakter Kengo Manaka ini pada sesi live pembahasan Ultraman Trigger. Tapi untuk offline-nya sendiri saya belum membahasnya, apalagi tentang detail-detail mengenai Kengo Manaka. Nah, jadi Kengo ini adalah seorang ahli botani dari koloni Mars yang pergi ke bumi untuk menjadi anggota terbaru dari God Select. Dengan kepribadian yang ramah, baik hati, dan pekerja keras, dia memiliki keadilan yang berapi-api, sehingga membuatnya berjuang untuk melindungi wajah manusia yang tersenyum. Ya, jadi cocok jadi Ultraman, karena Ultraman itu kan banyak yang mempunyai rasa keadilan yang tinggi teman-teman ya. Walaupun Ultraman Belial itu rada beda. Ya, untuk peripheral atau alat-alat yang digunakan oleh Kengo Manaka, pertama adalah God Spark Lens yang tentunya dipunyai oleh para anggota God Select lainnya. Jadi bukan cuma Kengo Manaka, tapi bedanya dengan yang lain, Kengo Manaka bisa menggunakan God Spark Lens untuk berubah menjadi Ultraman Trigger, dan ya bisa digunakan sebagai pistol. Yang kedua tentunya item yang mendukung perubahan Kengo Manaka menjadi Ultraman Trigger, yaitu Guts Hyper Keys. Guts Hyper Key ini sendiri juga ada beberapa ya, jadi bukan cuma satu. Dan tentunya pernak-pernik ini digunakan untuk berubah dari berbagai form. Bisa berubah menjadi kayak multi type, sky type, dan strong type atau power type gitu teman-teman ya. Nah, omong-omong soal Kengo Manaka yang tadi dari Mars teman-teman ya. Jadi memang Ultraman Trigger ini kan referensinya dari 3. Ya, berkebalikan dengan Kengo koloni Mars yang pergi ke bumi, Daigo Madoka sang Ultraman 3 ini malah kebalikannya teman-teman ya. Dia itu sebelumnya pergi dari bumi menuju ke Mars. Ya, teman-teman bisa melihat scene Daigo tinggal di Mars pada episode 50 dan 51 series Ultraman Dyna. Jadi pada episode tersebut diceritakan ketika Asuka tersesat di Mars setelah pertempurannya dengan Terranoid. Daigo menyelamatkan Asuka dari bukit pasir Mars dan membawanya ke Biodome atau ya kayak kubah gitu teman-teman ya. Kemudian dia bertemu dengan keluarganya. Pada scene ini diperlihatkan juga Daigo dan Rena memiliki seorang putri yang mereka beri nama Hikari, dan dia bekerja sebagai ahli biologi dalam sebuah proyek untuk bercocok tanam di Mars. Ya, jadi ceritanya itu emang Daigo sudah di Mars pada episode tersebut teman-teman. Lanjut di karakter yang kedua, tentunya siapa lagi kalau bukan Yuna Shizuma. Yuna sendiri seperti yang teman-teman tahu, selain sebagai heroin di series Ultraman Trigger,
Dia merupakan instruktur dari main karakter kita, yaitu Kengo. Dan untuk kepribadiannya, Yuna sendiri adalah seorang gadis yang cerdas serta cerdik dan memiliki keyakinan yang kuat dalam dirinya. Ya, jadi bisa dilihat dari gaya fotonya sih ya, dia itu seorang yang kuat pendiriannya. Selain itu, Yuna juga seorang wanita muda berbakat yang menerima pendidikan istimewa sejak usia muda. Dan yang paling penting, dia adalah seorang putri dari Yayasan Shizuma yang terhormat. Yayasan Shizuma ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena yayasan tersebut yang berperan penting dalam menyatukan pemerintahan nasional di seluruh planet dan organisasi yang kemudian disebut dengan TPU atau Terrestrial Peaceable Union. Ya, TPU ini sendiri terdiri dari cabang Amerika Utara, cabang Paris, cabang Sydney, dan lokasi di berbagai negara di seluruh dunia. Salah satunya yaitu Jepang. Nah, tempat di mana Kengo itu bertugas, teman-teman ya. Untuk kantor pusat Jepang sendiri juga memiliki pasukan yang dikenal dengan Gatsilek. Nah, jadi itulah background dari Gatsilek, tim ahli yang berspesialisasi dalam operasi anti monster. Ya, gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang penasaran nih umurnya dari Yuna, umurnya Yuna ini berapa sih di seriesnya? Nah, jadi dia sebenarnya masih siswa SMA dengan umur 17 tahun. Ya, karena 17 tahun pantes lah masih SMA gitu teman-teman ya. Sedangkan aktrisnya sendiri bernama Runa Toyoda. Runa ini juga pernah muncul di series Kira Major episode 16 yang menjadi Akiho Ikematau, orang yang pernah ditaksir oleh Kira My Silver. Ya, jadi itulah background dari Yuna Shizuma. Lanjut di karakter yang ketiga, yaitu Akito Hajiri. Berbeda dengan yang lain, Akito ini berprofesi sebagai teknisi dari Gatsilek. Ya, yang lain kan kayak petarung-petarung gitu teman-teman ya. Akito ini sendiri dia adalah orang yang merancang dan mengembangkan Guts Spark Lens bersama dengan Guts Hyper Keys dan berbagai gadget dan kendaraan lain yang digunakan oleh Gatsilek. Bentar teman-teman, ini cahayanya kurang cerah ya. Akito sendiri menjadi insinyur jenius saat masih duduk di bangku SMA bersama Yuna. Walaupun beda umur 1 tahun dengan Yuna teman-teman ya. Dia juga diceritakan memiliki perasaan khusus terhadap Yuna Shizuma atau heroin di series Ultraman Trigger. Wah, Akito ini nanti jahat apa enggak ya? Kayaknya sih bukan jahat, lebih kayak support gitu. Lanjut di karakter yang keempat, yaitu Tessin Sakuma. Ya, wajahnya nggak asing teman-teman. Aktornya sendiri juga pernah bermain di series lain yang bernama Tadashi Mizuno. Tadashi ini sebelumnya pernah memerankan karakter bernama Haruo Kume di series Ultraman Jet. Balik lagi ke Tessinnya teman-teman ya. Jadi Tessin ini adalah seorang anggota dari Gatsilek yang menjadi pilot kapal perang raksasa kelas 40 meter Nurse Desei. Ya, itu kabarnya sih Nurse Desei ini di pembahasan channel sebelah prediksinya itu bisa berubah menjadi kayak mecha gitu ya. Ala-ala ini apa ya namanya, naga-naga gitu, karena dulu kan pernah ada naga-naga yang mirip-mirip dengan Nurse Desei Go. Dan untuk kepribadiannya sendiri dari Paman Tessin ini, dia memiliki sifat yang emosian dan suka berdebat dengan Akito, ahli laboratorium dari Gatsilek. Selain itu, Paman Tessin ini juga sangat peduli dengan Kengo atau main karakter kita dan dianggap sebagai kakak laki-laki dalam tim. Untuk umurnya sendiri ya 40 tahun teman-teman ya. Lanjut di karakter yang kelima kita, ini adalah waifu kedua. Belum pernah saya bahas teman-teman ya di video-video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahasnya, dia adalah Himari Nanase. Wajahnya sendiri familiar juga teman-teman, sama seperti Tessin. Ya, aktrisnya sendiri bernama Meiko Harukawa. Dan dia juga pernah
muncul pada series Ultraman Giga S sebagai Hiyori, seorang Victorian yang menjadi villain dan pernah mencuri Victory Land Show. Ya, walaupun akhirnya dia juga tobat, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, wah, glow up parah ya. Asli. Sekarang itu jadi lebih cantik dan lebih kesannya itu ya pokoknya cakep gitulah di Ultraman Trigger ini. Ya, balik lagi ke Himari Nanase-nya. Himari adalah seorang anggota God Select dan spesialis operasi yang mengendalikan Guts Falcon. Jadi kalau Tessin itu mengendalikan Nur CDC, kalau Himari mengendalikan Guts Falcon. Yang bisa teman-teman lihat di sini gambarnya Guts Falcon ya. Sedangkan untuk kepribadiannya dari Himari ini, dia adalah seorang wanita yang tidak banyak bicara, melanjutkan tugasnya tanpa suara dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, jadi cuek gitu teman-teman. Namun saat Himari duduk di kursi kendali Guts Falcon dan mengenakan kacamata VR-nya, yang bisa teman-teman lihat itu fotonya, itu mungkin kacamata VR-nya, kepribadiannya juga berubah secara drastis, berkebalikan dengan kepribadiannya sehari-hari ya. Jadi kemungkinan awalnya itu cuek, acuh tak acuh, jadi bersemangat gitu, fire on fire. Lanjut teman-teman ya, di karakter yang terakhir kita atau yang keenam, yaitu Seiya Tatsumi, kapten dari pasukan God Select. Ini baru-baru banget sih di reveal atau diperlihatkan bentuknya. Dia itu familiar tentu saja karena baru-baru ini dia muncul di series lain. Ya, itu kita bahas nanti saja teman-teman ya. Untuk Seiya-nya sendiri dikenal karena kemampuannya untuk menyatukan pria, wanita, anak-anak, manula, semua makhluk di bumi dan di seluruh alam semesta, serta keseimbangan sempurna antara ketegasan dan kebaikan. Jadi pantas kalau dijadikan kapten, karena kapten itu kan harus punya wibawa yang baik sih setahu saya. Serta tentunya teman-teman juga tidak asing dengan wajahnya dia ini. Wajahnya dari Kapten Seiya itu sudah saya notice tadi di awal ya. Dia adalah orang yang sama dengan bentuk manusia Juran di Kikai Sentai Zenkaiger spin-off, dan pernah juga berperan sebagai Kazuya Misaki di series Kamen Rider Amazons, support member atau anggota pendukungnya Nozama Peston Service. Ya, service atau service gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan nanti di Kiramager gak ada bentuk manusia dari Juran ya yang di seriesnya, karena Seiya udah jadi aktor di Ultraman Trigger teman-teman. Ya, jadi itulah keenam karakter yang menjadi anggota God Select. Mungkin teman-teman bisa meralat jika ada yang salah atau ingin menambahkan informasi jika ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan membahas apa nih perihal Ultraman. Silahkan teman-teman request saja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin saya akan membahas Ultraman lagi seperti dulu, walaupun gak mirip-mirip juga sih kayak dulu. Dulu kan lebih ke tidak facecam atau no facecam ya. Sekian dari saya Raka, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Raka pamit undur diri, and ciao, bye bye, adios.